untuk tugas 8 ini sudah ada 10 orang yang masuk Bapak Ibu untuk kelas A. Jadi sudah ada 10 orang yang masuk tugas 8, yang tugas 7, tugas 6 baru 14 orang ya. Yang tugas 7 14 orang, 15 orang, tugas 7, tugas 6 14 orang. Dan sisanya yang tugas 3 sampai 1 melengkap, tapi 4, 5 itu masih kurang semua Bapak Ibu. Rata-rata kurang 5 orang dan orangnya itu aja gitu loh Bapak Ibu. Nah, seandainya masih ingin berminat, ya silakan di lengkapi. Kalau kira-kira ada masalah di mana ya tinggal dikomunikasikan dengan teman-temannya gitu Bapak Ibu ya. Memang kan sekarang kondisi seperti ini Bapak Ibu, apakah kondisinya susah di jaringan atau susah di ya silakan dikomunikasikan melalui LMS yang sudah ada di dalam kegiatan ini. Itu aja Pak Tata dari saya, tindakan Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 orangan Pak ya. Mana Pak Jaka udah masuk ya? Ya. Makasih Pak Widi. Saya juga sama mau menyampaikan. Bisa Pak, alhamdulillah Pak Mas. Untuk kelas B saya pantau, saya lihat sampai penugasan tugas KP terakhir Pak ya, atau tugas KP sebelumnya lah, KP 7 kemarin, itu hanya 2 orang ya, 2 orang, 3 orang lah. Sekarang tinggal 2 orang kalau salah. Jadi yang masih tertahan, malah ada yang masih KP 6 masih tertahan. Memang kesulitan kita terang Pak ya, jadi ini karena online, beda dengan tatap muka biasanya proses seperti ini pasti ditentukan. Ketika tatap muka pun sama, ada yang progresnya cepat, ada juga memang yang memang dari awal sudah lambat, tapi biasanya sih jadi dimotivasi sama teman-temannya, sama rekan guru yang lain, akhirnya karena sama-sama dalam satu tempat di asrama mungkin di refresh seperti itu Pak ya. Di Bapak nanti semuanya kan di asrama kecuali dari Bandung gitu ya. Jadi biasanya akan progres seperti itu kan. Nah sekarang saya mungkin salah satu caranya saya bisa suka japri Pak ya, yang bersangkutan. Ya, apalagi sekarang sayang kan sudah di ujung diklat Pak ya. Terutama tapi kelihatannya emang ada juga emang yang kelihatan udah lost juga sih. Kelihatannya kalau saya lihat itu udah tidak ada susah untuk di japri itu. Jadi sekarang udah di ujung diklat, sebetulnya kalau yang udah masuk ke KP 7 itu sayang kalau nggak dilanjut gitu seperti itu kan. Saya dan mungkin Pak Widi sama berharap peserta yang sudah terdaftar ini bisa ikut sampai akhir, sampai dapat sertifikat Pak ya. Itu mungkin sebagai pertama bagi Bapak Ibu ini jadi portofolio juga di diklat gitu hanya jadi pantauan atau progres bagi kami ketika nanti akan melakukan diklat ya, kalau terlaksana mungkin di tahun ini atau mungkin waktu depan kita sudah punya peta gitu Pak, gambaran. Jadi kira-kira peserta dipanggil tuh, dan alhamdulillah sih kebetulan kita bersyukur Pak. Jadi dari diklat yang sekarang tuh tadi bubut Pak ya, alhamdulillah ini semua peserta yang belum pernah ikut diklat kecuali Pak Wirnadi kalau saya. Pak Wirnadi pernah ke BMTI ya. Jadi semuanya ternyata selama ini jujur Pak ya, mungkin kita kesulitan data gitu. Yang dipanggil tuh kadang itu juga gitu Pak. Seperti itu dari sekolah yang sama, tapi waktu Greenrate itu pesertanya itu juga. Nah sekarang kita udah punya database, ternyata sangat banyak guru pemesinan di wilayah binaan kita. Ya kita karena wilayahnya sekarang dibagi-bagi Pak ya, 3 wilayah, ada wilayah oleh PPATK BBL Medan, PPATK BMT Bandung, dan PPATK BOE Malang. Jadi kalau dulu sih guru yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah bisa masuk ke kita, sekarang sudah terblok Pak ya. Jadi mereka memang bloknya di Malang sampai Nusa Timur Pak ya, sampai ke Papua itu Malang. Yang blok Sumatera sama Kalimantan itu di BBL Medan. Kita biasanya di wilayah Jawa Barat, Banten, Jakarta, Kalimantan, dan Sulawesi gitu Pak. Nah sekarang ternyata kita bisa bersilaturahim dengan semua guru yang saya dari nama-namanya ini yang belum ini Pak ya, belum pernah dipanggil tatap muka. Ini menjadi database untuk kita, kemudian di berikutnya yang mana ini akan diurut. Tapi mungkin kita pun tetap melihat dari proses diklat ini Pak ya, kita rekomendasi siapa-siapa yang memang yang dapat itu duluan.
Itu mungkin Bapak Ibu ya untuk informasi awal. Jadi kita masih menunggu tugas dari Bapak Ibu. Kita berharap semuanya dituntaskan dia sampai akhir, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi Bapak untuk memperoleh sertifikat diklat. Sertifikat diklat dulu Pak ya, belum ada rekomendasi sertifikat diklat dari Rematik BMT. Nanti progresnya mungkin akan dikirimkan sertifikatnya bisa by online juga Pak ya, karena nggak mungkin dipanggil ke sini gitu ya untuk ngambil sertifikat. Mungkin by online, by email seperti apa. Mungkin teknisnya nanti. Maaf Pak Tatang. Ini mungkin gimana Pak Heru? Itu mungkin nanti dibahas sekalian sedikit atau hanya saya saja ini yang ketinggalan di soal teori nomor 67. Itu masih menjadi pertanyaan saya itu. Bentar ya. Saya cek dulu Pak ya. Teori 6. Mungkin Pak Karno yang lebih suka lama belajar. Nanti kalau senior kok kelihatan sudah lanjut gitu. Bentar Pak, ini 67, bentar Pak ya. Saya cek. Bentar. 67 Pak ya? Iya. Teori 67. Ini Pak yang tabel itu atau udah di ini? Sudah di parameter? Ini Pak yang di soal teori ke-8, KP8. Ini KP8. Itu ada soal nomor 6 dan 7 yang tulpos itu loh Pak, dudukan pahat. Berarti yang tabel ke-1 ke-2. Oh, 7 ini ya. Yang tulpos Pak ya. Ya. Kenapa Pak? Nggak clear gimana? Nggak, maksudnya saya belum pernah tahu tulpos yang bawah itu gitu loh Pak. Kemarin itu mau saya tanyakan kemarin itu sampai apa Pak, namanya? itu tulpos di modulnya ada ya. Bentar. Ya. Itu tulposnya udah tulpos ini Pak. Yang dapat disetel. Yang bisa di setting Pak, udah bisa di setting gitu kan. Jadi kan kalau kita kan di kantor juga ini, kan mesin bubutnya masih bubut lama Pak. Kita masih pakai Celtic. Kita udah pernah mengadakan mesin bubut baru dari Crispo gitu ya. Tapi nggak tahu Crispo asli atau enggak gitu. Ternyata pas digunakan ternyata tidak presisi. Akhirnya kita kembali ke menggunakan mesin bubut yang lama. Kita kemarin terakhir mengadakan mesin bubut baru satu lagi, tapi ternyata sama Pak. Tingkat ininya lebih tetap engap menggunakan mesin bubut yang dari generasi yang sebelumnya gitu kan ya, yang generasi yang sangat lama ternyata lebih presisi, lebih. Oh, berarti itu bedanya hanya dapat disetel sama enggak ya Pak ya? Iya. Kan kalau kita di sini Pak, tulpos yang sudah ada itu kan kita buat lagi tool holder Pak ya. Iya, iya. Jadi kan tulpos Pak bawaannya kan tulpos dari pabrikannya kan hanya tulpos. Nah, posnya saya. Itu biasanya dulu kan kita juga selalu diganjel Pak ya, diganjel pakai apa sebetulnya kan gitu, supaya mencapai ketinggian center ya, gitu. Supaya sekarang ya, kita kan akhirnya kita membuat tool holder sendiri Pak ya, membuat tool holder sendiri, dan itu akhirnya bisa di-setel gitu kan. Nah ini yang si toolbox yang nomor 7 itu adalah toolbox yang memang di bawaan pabriknya udah bisa di-setel gitu. Ya toolboxnya udah bisa di-setel otomatis ya untuk ketinggian penempatan pahatnya gitu. Ya, berarti ya memang kalau di sini karena sekolahnya baru ya otomatis mesinnya mengikuti eranya. Jadi yang seperti itu tidak punya begitu. Di sekolah saya pun dulu juga belum pernah lihat, makanya menjadi pertanyaan itu. Berarti cuma bisa itu memang mungkin masih agak jarang Pak ya. Masih agak jarang ya. Pak Aliudin itu coba punya Pak Aliudin. Ini Pak ya. Ini kan bukan toolbox ini, tapi untuk ini kan memang sama ya jawabannya ya. Harusnya ini jawabannya memang ini yang bisa di-setel gitu kan ya. Iya. Bisa di-setel otomatis seperti itu kan. Kalau ini kan standar ya. Iya. Yang 6 harus kembali dibuatkan tool holdernya gitu kan. Nah, ini memang yang ini sebetulnya ini Pak, yang ini udah di-setel otomatis. Di modulnya ada kalau nggak salah.
Iya ada Pak, Ya, ini cuman memang, maksudnya memang ini Pak, biar memang lebih modul ini dibuat jelas. kan modulnya modul ideal Pak ya. Kayak Iya. itu misalnya hunter sing itu sampai berapa jenis gitu kan ya. Terus misalnya bor juga di sana kan berapa jenis. Memang ini dibuat oleh almarhum Pak Hadi itu memang sangat detail seperti itu. Tapi memang kadang kan memang kita yang ada di yang biasa kita gunakan mungkin tidak sedetail itu gitu Pak ya. Nah ini memang ini Pak, ini toolbox yang udah bisa di-setel ketinggiannya Pak, otomatis gitu. Tanpa dibuatkan kembali tool holder yang bertujuh. Sebenarnya saya lihat beberapa nih ada yang ini ya, nomor ini nih, kalau nggak salah yang, tapi ini kalau salah Pak, ini buatan siapa nih? Nah, ada yang sarung ini Pak. Nah ini nomor ini ya, nomor 4. Nomor 4 itu kita gambar apa tuh Pak? Nomor 4 Pak. Nomor Tangkai mata bor Pak, sarung mata bor Pak. betul, sarung mata bor yang sarung mata bor ya itu. untuk yang tirus ya. Mata bor yang pakai tirus ini aduh. Ya ujungnya Ya, tuh. yang pakai tangkai Pak, yang pakai tangkai. Tangkainya tirus ya. Betul. Itu karena Kemarin masih ada yang kok jadi 2 gini saya. kedudukan di kepala lepas biasanya lebih besar, bornya kecil lah, itu pakai penyambung itu Pak. Nah, itu kemarin masih Itu ada tutupnya ya. kalau ini Nah, ini Pak kok share kontennya kok hilang deh. Jaringan ya. Jaringan itu. Loh, Pak Karno dari Dinamika Itu, Pembangunan. Pak. Oh, kirain SMK 1. Ya. Ini Pak ya, betul ini sarung mata bor pakai tirus Pak ya. Jadi ini kemarin masih ada yang kelihatannya masih saya beberapa baru sekilas saya baca Pak ya penugasannya, ada yang ini geometri mata bor katanya seperti itu kan. Mungkin ini diluruskan ya. Hanya satu ini kalau saya yang kemarin saya lihat dari semua yang ini masih ini. Terus keduanya dari ini Pak, perhitung dari parameter apa kita perlu bahas Pak ya ntar ya. Perhitungan parameter pemotongan ini kemarin mungkin salah ketik, ada juga yang salah ketik Pak ya. Jadi misalnya di parameter pemotongan ini Pak, ini saya buat ini ya. Kemarin itu ada yang salah ketik kalau nggak salah. Jadi total jumlah L-nya, panjangnya Pak ya, untuk membubut rata itu kan panjang plus ini Pak ya, star pahat Pak ya, plus LA seperti itu kan gitu. Nah kemudian ada yang L-nya itu adalah nah bentar saya cek ya. Itu mungkin saya pikir kalau di rumusnya udah sesuai sih yang di sananya ya, tapi di pengerjaan ini Pak, L kemarin ada LA plus L gitu, tapi ada juga kemarin yang mengerjakan tugas itu hanya perlu dikoreksi saja Pak ya, posisi kita L sama dengan LA kali L gitu. Itu akhirnya hasilnya karena dari awalnya salah ke bawahnya jadi keliru gitu. Itu mungkin harus dikoreksi. Terus keduanya Pak memperihalkan ini Pak tentang nilai F ya. Ini kan ada F besar dan F kecil Pak ya. ya Nah, yang F besar itu kan kecepatan pemotongan, F kecil itu bergesernya ini Pak ya, pahat Pak ya. Nah, sekarang kan kita suka mengenal namanya feeding Pak ya. Feeding ya. Feeding itu menurut Bapak Ibu nih yang F besar atau F kecil Pak? Halo. Yang dikatakan feeding itu yang mana Pak? Mas siapa nih yang jawab? Kenapa Pak? Feeding kenapa Pak? Nah, ini kan ada kita menyatakan adanya feeding Pak ya. Feeding itu kan di sana ada dikatakan F besar dan F kecil ya. F besar itu kecepatan pemakanan. Ya, kan? F kecil. F kecil dikali putaran. Ya. Nah, sekarang kalau F kecilnya sendiri adalah gesernya pahat Pak ya. Ya, F kecil ya gesernya pahat. Nah, sekarang yang dikatakan feeding itu kadang kan kita suka menerangkan feeding itu kalau menurut Bapak Ibu kan yang mana? Yang F besar atau F kecil?
Epan apa? Kecil, Pak. Kecil ya. Ya, itu Pak. Jadi betul Pak. Kalau saya juga sama berfungsikan feeding itu adalah F kecil gitu. Jadi dia nilai yang tertera di tabel Pak ya. Tabel di mesinnya gitu kan. Kita menggunakan feeding berapa. Makanya untuk finishing kita menggunakan feeding 0,05 gitu kan. Misalnya untuk roughing kita pakai 0,2 misalnya gitu kan gitu. Jadi feeding itu saya pun kemarin konsultasi dengan senior di sini Pak ya. Yang untuk feeding itu yang ada di tertera di tabel yaitu F kecil gitu kan ya. Kalau udah dikali dengan putaran itu namanya kecepatan pemakanan Pak ya. Kalau kecepatan pemakanan jadi nilai itunya hanya menit ya itu ya. Nilai satuannya gitu. Sebenarnya feeding itu gitu. Jadi yang pasti feeding itu adalah F kecil gitu ya. Yang bisa katakan feeding. Gitu. Terus keduanya ini Pak, saya mau mengajak juga ini ya yang sedikit yang koreksi sedikit di modul Pak. Itu bisa dicek di halaman berapa nih ya? Ini mungkin Bapak nggak halaman ya di bahan bacaan lah. Ini saya bukakan. Nah ini Pak, ini mungkin yang kemarin kita bicarakan Pak. Saya juga kemarin makanya kebingungan kemarin. Jadi pada saat ketika mengulir Pak ya. Jadi sini ada keterangan di modul, ketentuan lain sebelum melakukan pemotongan ulir adalah mengurangi diameter nominal ulir sebesar 1/10 kisar. Ini kisar, karena ulir tunggal berarti antara kisar dan pitch itu sama Pak ya. Jadi nilai kisar dan pitch sama. Jadi sebesar 1/10 kisar. Atau diameter ulir sama dengan diameter nominal kali 1/10 kisar. Di modul seperti itu Pak. Itu bingung gitu kan, jadi mungkin salah ketik kemarin. Jadi seharusnya diameter ulir adalah diameter nominal dikurangi 1/10. Pak ya? Mungkin bisa dikoreksi nanti di modulnya Pak. Karena di modul menemukan diameter ulir, diameter nominal dikali 1/10 kisar. Harusnya diameter ulir sama dengan diameter nominal dikurangi 1/10. Jadi misalnya diameter ulir kan kemarin kan M25 kisarnya 1,5 Pak ya. Berarti sebelum untuk mencapai nilai yang sesuai, sebelum diulir itu diameter dikurangi dulu Pak. Jadi diameter nominalnya 25 Pak ya. Dikurangi 1/10 kisar. Berarti 1/10 dikali 1,5. Berarti 0,15 Pak ya. Halo? Pak ya. Iya, halo, iya. Ya Pak. Halo. Ya, jadi diameter ulirnya 25 dikurangi 0,15 ya. Pak ya. Jadi 24,85 Pak ya. Ya. Itu Pak ya? Iya Pak. Itu kira-kira. Ya. Jadi kemarin kalau bagian rumus yang atas nih keliru kan, diameter nominal kali 1/10 kisar gitu kan. Nilainya pasti lain gitu. Jadi mungkin koreksi Pak di modul mungkin bisa diperbaiki. Jadi yang betul ada diameter ulir sama dengan diameter nominal dikurangi 1/10 kisar. Sama dengan di kartel apa ya? Di kartel pertama kecepatan putaran normalnya, kecepatan putaran kartel adalah 1/4 dikali putaran normal Pak ya. Iya. Misalnya diameter 22, misalnya dapat putaran normalnya tuh misalnya berapa, nah itu nilainya jangan mengikuti itu, jadi harus 1/4-nya. Ini digunakan putaran terendah, putaran rendah. Ini pun sama, pada kartel pun sama, bahwa sebelum di kartel untuk mencapai nilai ukuran yang dipersyaratkan di job sheet-nya itu bisa 22 mm. Nilai yang diameter terus dikurangi dulu. Jadi diameter kartel itu adalah diameter nominal dikurangi 1/3 kali kisar kartel. Misal kisar kartelnya ada yang 1 dan 1,5 Pak ya. Jadi misalnya kisar kartelnya 1,5 dikali 1/3. Terus diameternya berarti diameter nominal dikurangi 1/3 kali 1,5. Jadi sekitar 21, berapa gitu Pak ya? 21,7-an 8 gitu. Nah, jadi itu mungkin itu juga untuk penuh kartel penulisan itu kan ada kan kartel diameter berapa sih 30 5 ya 33 ya 35 kalau salah ya. Jadi kurangi dulu nilainya. Itu selanjutnya ini Pak bisa ngobrol dengan senior Pak ya. Ini berapa kehalusan Pak yang pernah dikatakan oleh Pak Erwin.
dan Pak Oo kalau nggak salah ya, tercapainya keharusan N7 gitu seperti itu. Sekarang mengapa perhitungan parameter yang kita lakukan kadang ketika implementasi di mesinnya itu tidak sesuai gitu Pak ya, termasuk hasil yang diperoleh itu kok tidak sesuai. Jadi kadang biasanya kita dapat parameter pemotongan nilainya itu misalnya 800, tetapi ketika kita aplikasikan di mesinnya mendekati nilai parameter di perhitungan gitu, kadang-kadang tidak sesuai gitu Pak. Nah ini katanya kemarin yang terjadi itu karena memang pertama banyak hal Pak ya, tapi yang dominan itu adalah di bahan pahat Pak ya, bahan pahat HSS-nya gitu. Jadi kondisi yang terjadi sekarang kan boilernya mungkin bukan boiler yang asli Pak ya, yang ori gitu. Atau gimana di sekolah Bapak gimana, udah biasanya pakai pahat boiler ini boiler gimana Pak? Halo? Terdengar Pak? Dengar Pak, dengar. Oh iya. Terdengar Pak, terdengar. Ya, bagaimana Pak? Jadi kadang-kadang kan kita suka tidak sesuai Pak ya, antara kita ngitung parameter ketika aplikasikan di mesinnya itu kadang-kadang pendekatannya itu tidak sesuai. Nah ini biasanya banyak hal Pak ya. Pertama berarti kan yang utama itu di bahan pahatnya. Bahan pahatnya yang digunakan itu tidak sesuai dengan standar yang memang ada di parameter pemotongan yang dibuat standar gitu Pak. Jadi bahan pahatnya mungkin HSS tapi bahannya bukan bahan yang orinya tapi KW gitu Pak ya. Misalkan boiler yang biasa kita gunakan di bengkel kita juga Pak KW ya. Jadi boiler yang Cina gitu seperti itu ya, boiler buatan Cina. Jadi ujungnya ketika menggunakan parameter pemotongan standar Pak, dapat hasil itu kadang-kadang si pahat itu kalah Pak ya oleh benda kerjanya, akhirnya cepat tumpul gitu Pak. Akhirnya ke hasil pengubutannya pun jadi kurang bagus kan gitu. Nah ini yang jadi istilahnya yang di perhitungan dengan makanya mungkin salah satu caranya adalah cutting speed-nya dikurangi gitu Pak. Cutting speed-nya tidak seperti cutting speed standar di tabel gitu ya. Gue harus buat cutting speed yang lebih rendah. Itu mungkin salah satu ininya Pak. Halo? Ada yang menanggapi ya, Pak hal ini? Keduanya Pak Perben Mumbut menggunakan 2 senter dan tidak gimana Pak? Halo? Pakai senter. Ya. Ya kan biasa kita didiklatun sama apa ya? Karena kita mau tidak mengejar hasil yang presisi Pak ya. Kita biasanya menggunakan membubut itu di satunya senter putar di kepala lepas, satunya dimasukin ke cekap gitu Pak ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin untuk kegiatan diklat, untuk kegiatan yang tidak presisi sih mungkin cukup Pak ya. Tapi untuk kegiatan memang mendapatkan hasil yang presisi itu, terus keduanya kalau di antara 2 senter Pak, pembubutannya itu dia ketika dipindahkan ke mesin lain, misalnya setelah dibubut kita menggerinda Pak ya, itu hasilnya akan sama gitu Pak. Diameternya akan dan berubah. Udah digerinda kembali ke mesin bubut gitu Pak. Dipindahin lagi ke mesin bubut, dipasang lagi di antara 2 senter, hasilnya tidak akan berubah Pak. Terus keduanya ketika gini Pak, misalnya kan kita ingin melihat ini Pak ya, hasil pembubutan kita cek Pak ya ukurannya, atau kita cek misalnya tirusannya apa gitu seperti itu kan ya, hasil ulirnya gitu. Kita pasang lagi ke mesin bubut, masukin ke cekam tuh akan berubah Pak ininya Pak. Misalnya berubah ininya ya, ukurannya gitu. Tapi kalau dengan 2 senter, ketika kita membuka ketika membuka benda kerja itu, kita cek gitu Pak ya, diukur dulu atau misalnya dicek ukuran ulirnya, kita masukin lagi ke center itu dijamin sih akan tetap ukuran sama gitu Pak, karena dia udah satu suku gitu. Kan? Tipi. Itu sama Yapi. Itu mungkin Pak ya, kira-kira mungkin revisit aja Pak ya. Itu. Terus kemarin di soal Pak ya, di soal itu ada feedingnya itu 0,2 Pak ya. Ya 0,2, iya betul itu. Mengejakannya ternyata mungkin ini kesalahan juga ini ya Pak. Mungkin kembali bukan karena bukan karena keliru ngitung, tapi mungkin salah lihat Pak. Dimasukkan 0,02, akhirnya hasilnya memang jadi berubah. Itu mungkin hal-hal yang next ketika
mungkin next ketika uji kompetensi ya Pak ya, soal-soal parameter selalu keluar. Nah nanti itu harus lebih teliti lagi Pak ya, jangan sampai komanya beda itu pasti hasilnya akan beda. Harusnya tambah jadi kali pasti hasilnya beda. Pak ya, ini udah cukup banyak yang hadir Pak ya. Jadi mungkin sebelum kita ke materi, saya mungkin akan umumkan, tadi mungkin tidak terdengar. Jadi rencananya kan kita di akhir kegiatan Diklat ada post-test Pak ya, post-test online. Nah, post-test online soal pilihan ganda, nanti Bapak mengerjakan seperti halnya mengerjakan KG Pak ya, uji kompetensi guru itu seperti itu, sudah biasa. Tapi mungkin dikhawatirkan oleh kita kalau tidak ada pemanasan dulu Pak. Jadi langsung post-test nanti, Bapak-bapak ketika menggunakan aplikasi mengerjakan di online itu khawatir agak ini Pak ya, agak kagok gitu seperti itu ya. Makanya kemarin betul saran dari Pak Irfan, kemarin Pak Irfan mengajukan ke saya, Batang bagaimana kalau seandainya sebelum post-test yang dilakukan nanti akhir Diklat, kita buat pemanasan dulu untuk tes siswa dengan menggunakan kuis gitu Pak. Kuis soalnya dan teknisnya mungkin sama-sama dengan post-test Pak ya, tapi ini dianggapnya ini sebagai pemanasan. Dan mungkin Bapak juga supaya istilahnya bisa menggali isi modul, mungkin nanti di uji cobanya di tes kuis gitu Pak ya. Nah nanti insya Allah, kemarin setelah Pak Irfan menawarkan, akhirnya saya buat soalnya, sudah diserahkan ke Pak Irfan, soalnya untuk kuis gitu Pak ya. Nah itu, kemarin diserahkan oleh Pak Irfan, kalau bisa itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum post-test Pak, supaya ada waktu gitu kan, waktu. Nah kemarin kita agak menyepakati minggu depan, ada kuis Pak ya, rencananya hari Senin gitu Pak ya, hari Senin. Nah cuman saya mungkin ingin sepakatan dengan Bapak Ibu, kira-kira waktunya kapan ya itu ya, waktunya terutama jamnya gitu, supaya kuis nanti bisa diikuti oleh semua peserta. Dan itu harus diikuti Pak ya, jangan sampai ada peserta yang tidak ikut gitu seperti itu. Jadi nggak tahu nanti apakah ada susulan atau enggak. Masuk post-test Pak ya, nanti post-test itu harus semua peserta ikut gitu kan gitu. Karena kita nggak tahu apakah ada susulan atau enggak gitu kan. Jadi kalau di tatap muka kan udah otomatis ya, di setting di satu tempat semua ikut gitu kan. Ini kan saya untuk informasikannya mungkin lewat sini saja, lewat Vicon, dan mungkin nanti lewat grup WA dan grup LMS juga. Jadi untuk kuis nanti kita alokasikan waktunya hari Senin Pak, sebelum Vicon minggu depan. Nah waktunya kira-kira gimana Pak, supaya semua bisa ikut gitu? Apakah tetap pagi-pagi atau mungkin diambil waktu siang? Saya ingin kesepakatan dengan Bapak-Bapak. Itu jam 9-an mungkin Pak. Jam 9-an Pak, betul Pak. Itu untuk yang latihan ya Pak ya? Betul. Kalau dibuat online ada rentangnya gitu gimana Pak? Rentangnya, aduh saya nanti harus tanya ke Pak Irfan dulu ya. Jadi bebas Pak, akses. Iya Pak. Cuman ada waktunya 1 jam pekerjaan begitu. Iya, yang penting 1 jam, terus setiap satu soal misalnya 2 menit, kalau 2 menit didiemin aja hilang, lanjut gitu Pak mungkin. Betul Pak Heru. Boleh. Kayak kuis itu Pak ya, kuis itu ya. Iya, Pakai kuis sih. Saya mengikuti kesepakatan bersama. Nanti kita sebelum post-test nanti. Dulu mulainya. Itu kan post-test Pak ya. Untuk post-test nanti akhir di Diklat, itu kan post-test wajib gitu ya. Bukan wajib sih. Memang itu istilahnya kita untuk merangkum nilai akhir dari peserta lewat post-test selain kegiatan harian ini. Nah, nanti saya tekan Pak Irfan kemarin, Pak Tang, gimana kalau sebelum kegiatan post-test nanti kita latihan pemanasan dengan membuat kuis. Akhirnya saya setuju dan memang bagus Pak ya. Jadi nanti kita supaya berlatih di aplikasi online-nya itu, yang versi BMTI itu bisa diikuti Bapak-Bapak ketika nanti post-test. Jadi ketika post-test nanti udah tidak kagok lagi gitu ya. Karena Bapak-Bapak udah pernah menggunakan itu di kuis seperti itu. Akhirnya kemarin saya udah buat soalnya, dan Pak Irfan sudah masukin mungkin nanti ke LMS Pak ya. Nanti tinggal sepakati waktunya gitu kan gitu. Waktunya kira-kira nanti, mungkin saran Pak Heru saya sampaikan, bisa kok rentangnya, cuman kan angka baiknya kalau lebih mudah untuk menginikannya, misalnya waktu yang sama, di waktu yang sama gitu. Supaya nanti post-test pun sama kan. Post-test juga waktunya sama gitu kan. Jadi semua peserta. Boleh Pak, boleh, monggo. Ya kira-kira waktu yang tepat Pak untuk semua peserta kira mungkin
sangat memungkinkan dan untuk ikut gitu, tidak tercecer gitu. Jam berapa ya bagusnya ya? Malam, Pak. Malam. Aduh. Maklum di sini lagi PPDB sama PAT nih. Aduh. Ya, Pak. Malam, Pak. Jam di atas jam 12 sampai jam 1. Satu malam ya. Enggak maksudnya Pak, jam 1 siang. Iya, kalau boleh. kita kan dari pagi itu sampai jam 12 benar Pak, online juga gitu. Betul. Jadi jam 1-an Pak ya, kayaknya oke ya. Siap. Ya, ikut Oke. Pak. Siap. Ya, jam 1. Jadi kita harapkan semua peserta ikut dalam waktu yang sama Pak. Supaya ya itu tadi ya, kita pun kan sini sama Pak. Mungkin mantaunya kalau beda-beda nanti repot Pak ya. Ada yang minta jam anu gitu. Nanti kita kan harus mengonline-kan itu kan tidak semua orang juga di sini waktunya sama Pak, bisa gitu Pak. Jadi bagusnya sih diambil waktu yang sama supaya kita juga sama serentak. Dari pihak LMS mantau, saya pun ikut pantau gitu, ikut gabung gitu Pak ya, mantau kegiatan bapak-bapak yang ngerjain tugas, ngerjain kuis gitu. Jam 1 Kalau Pak jam ya, 1 aman Pak, gitu ya. nggak ditanyain. Kalau jam 1 aman, nggak ditanyain makan siang Pak. Oh gitu. Benar Pak. Ya, jam 1 Pak ya. Jadi kalau kita setting nanti saya lapor ke Pak Erpan, nanti hari Senin jam 1 gitu ya. Senin jam 13.00 kita siap. Saya pun nanti insya Allah ikut ini Pak, ikut mendampingi, ikut mantau bapak-bapak mengerjakan kuis. Jadi nanti ketika post test bapak-bapak bapak ibu sudah tidak kagok lagi ya. Sama prosedurnya. Ya. Sekalian pemanasan ini Pak. Pemanasan lagi di grup WA aja Pak. Ya siap, nanti itu lagi di grup WA ya, pastiannya Pak ya. Itu mungkin terus ke selanjutnya mungkin kita masuk di materi aja ya Pak, sebelum kita membahas penugasan berikutnya. Ya, lanjut Pak ya. Ini video ini udah bapak-bapak ikut buka Pak di YouTube kemarin yang ternyata udah di-upload sama Pak Erpan ya. Udah Pak, ada Pak. sudah Pak, sudah. Tapi kalau misalnya di sana khawatirnya masih ada yang belum ini Pak, belum ada di sana gitu. Kalau misalnya yang virusnya belum masuk. Ini kita lihat sini Pak ya. Sekarang nggak apa-apa, kita mulai dulu. Jangan ini Pak. Kenapa? Videonya nggak jalan, turun. Iya Pak, di sini jalan Pak. Oh gitu ya. Sinyal Pak ya kayaknya ya. Jahit pemainnya lantar itu Pak. Nanti tidur semua Pak, nanti tidur semua.
puasa Pak ya, acara-acara bulan puasa. Ya, mungkin saya mau bertanya Pak ya. Mau bertanya ke bapak-bapak, baca modulnya atau belum atau sebelum atau untuk menentukan pemotongan pada center itu jadi acuan apa? Pemotongan center deal. Parameternya Pak, nilai besaran putarannya itu, besaran putaran itu berdasarkan apa gitu? Diameter tabora. Diameter yang mananya Pak? Bagian yang mananya diameternya tuh? Ujung dealnya Pak. Ujungnya ya, betul Pak. Jadi ini kadang ada peserta juga kadang-kadang di sini ketika modul belum dibaca dan mungkin di sekolah bisa melakukan hal yang sama. Misalnya yang jadi parameternya itu adalah diameter yang besarnya Pak ya. Padahal yang betul itu adalah diameter di ujung tabornya Pak ya. Misalnya 3 mili, nah, itu yang jadi patokannya. Mungkin untuk ini Pak ya, hanya review saja. Soalnya kadang-kadang itu masih ada yang salah menerjemahkan diameter tabor yang bagian yang mana yang jadi acuan untuk menentukan parameter pemotongan di kecepatan putaran. Jadi yang ujung mata dealnya Pak ya, ujung mata tabornya ya. Terus keduanya mungkin ada aturan maksimal itu berapa Pak? 1/3 sampai 2/3 Pak ya bagian ya yang masuknya itu ya. Supaya dia tidak patah gitu kan seperti itu. Terus yang menyebabkan tidak patah salah satunya yang lainnya apa Pak? Supaya kita menjaga, soalnya sering terjadi kejadian Pak pas uji kompetensi center dealnya patah Pak. Itu repot gitu ya. Soalnya mengeluarkannya kan tidak mudah Pak, mengeluarkan bekas patahnya itu gitu. Air Pak, aman. Halo? Susah juga nih ya. Komunikasinya lewat online susah. Ya udah. Allah selesai. Ini Pak ada video tirus Pak ya, ini yang kalau masalah tidak ada di sana Pak, tidak ada di YouTube. Kapan di share Pak? Yang mana ini? Kan udah kemarin. Enggak, yang video-video ini boleh minta nggak sih Pak? Masa bukannya udah di share sampai Erpan kemarin? Ada di YouTube Pak. Tapi belum semuanya kayaknya. Iya, belum semuanya ya Pak ya. Ya nanti kita bicarakan Pak.
untuk video ini, saya lihat kemarin di grup WA sudah linknya udah diberikan Pak Herman ya di YouTube itu Pak ya. Nah, mungkin saya nanti akan verifikasi kira-kira masih ada nggak video-video yang belum terupload gitu Pak ya, seperti itu. Kalau nggak salah nih yang virus ini kalau nggak salah belum terupload sih kalau nggak salah ya. Dulu pernah saya minta ke yang tim yang membuatnya itu belum sempat katanya Pak gitu. Ini saya dapat minta filenya, saya simpan di laptop. Nanti mungkin nanti saya cek Pak ya mana yang belum terupload gitu di YouTube yang linknya diberikan Pak Ervan. Tadi yang video membuat virus Pak ya. Ya. Terus selanjutnya Pak yang ulir. Yang ulir kan ada beberapa metode Pak ya. Yang biasa Bapak gunakan di sekolah pakai metode yang mana? Mengulir luar. Halo. Putus-putus, Pak. Kenapa ya? Hari ini kok agak sulit ya? Iya Pak, putus-putus. Bentar. Ya saya ini hari ini kok agak jaringannya kurang bagus. Nah, mungkin sambil ini Pak ya agak kesulitan ya lihat video ya tadi. Komunikasi pun agak susah nih. Jadi mungkin kita sekarang bahas ini aja Pak ya, bahas untuk ada yang nanya Pak Pindra, contoh yang untuk membuat lembar penilaian ada nggak? Sebetulnya kan memang Bapak-Bapak udah biasa Pak ya membuat lembar penilaian, bisa digunakan menurut versi Bapak-Bapak juga, tapi mungkin supaya kita punya persepsi yang sama, kayaknya kita bisa Pak memberikan ini supaya nanti Bapak ketika memberikan tugas halnya sama, persepsinya sama. Dan nanti rencananya nih untuk ini Pak ya, untuk supaya nanti kita bisa persepsi semua peserta itu sama terhadap pengerjaan tugas. 2 tugas terakhir itu ya merencanakan job sheet, langkah kerja itu dan membuat penilaian ini nanti akan kita presentasikan Pak ya. Dan nanti minta beberapa, siap aja semuanya ya. Kita kan saya tunjuk orang aja langsung Pak untuk presentasi seperti itu. Nanti kita bahas bersama gitu Pak, supaya nanti persepsi antar kita itu untuk memahami bagaimana merencanakan kerja dari job sheet praktek dan membuat lembar penilaian praktek itu sama gitu ya seperti itu. Jadi meskipun Bapak udah punya buat lembar penilaian yang sama, tapi mungkin dari di sini dari dikat ini semoga kita ada hal yang baru lah gitu ya. Mungkin di sekolah Bapak belum dilakukan. Nah, ini kira-kira Pak lembar penilaian. Contoh untuk lembar penilaian ini Pak, yang tadi benda kerjanya yang kedua nih ya, yang membubut tirus dan chamfer. Ini lembar penilaian dilakukan oleh satu persatu job sheet. Jadi misalnya ini diameter 36. Nah, ini pun sama Pak, untuk menentukan nilai setiap item yang akan kita nilai, ini pun kan kita harus punya persepsi Pak ya. Kira-kira di mana nilai yang yang dikasih nilai tinggi, di mana nilai yang akan kita kasih nilai yang tidak terlalu tinggi dan rendah. Gitu, ya. Nah di sini misalnya ini otomatis yang tinggi itu nilainya semua di dimensi Pak ya, di ukuran seperti itu kan. Misalnya ini diameter 36, diameter 33 dan diameter 28 itu nilainya diberikan 12. Ini Pak ya, diameter 36, diameter 33, dan diameter 28, kita berikan nilai 12. Terus di panjang maupun panjang 25 pun sama, kita berikan nilai 12, karena ini menyangkut dimensi Pak ya. Jadi diharapkan hasil kerja itu semuanya masih dalam ranah toleransi. Ini Pak ya, panjang 50 dan panjang 25. Itu diberikan nilai maksimal, nilainya tinggi. Sementara ada lagi bagian bisa menchamfer Pak. Ada 3 chamfer Pak ya, ada chamfer ukuran 1,5, ada chamfer ukuran 2 mm dan chamfer ukuran 2,5 mm. Nah ini untuk chamfer 2,5 dan 2 kita berikan nilai 4.
Karena kelihatannya tingkat kesulitannya tidak terlalu susah ya. Yang 2 dan 2,5 diberikan, yang 2 ini ya, 2,5 dan 2 diberikan nilai 4. Karena kelihatannya pengerjaan tidak terlalu susah. Sementara yang 1,5 ini ada di bagian diameter 36 Pak ya, baik di 36 ukuran depan dan belakang. Ini kita berikan nilai lebih tinggi karena kita asumsikan itu akan lebih susah gitu. Terus di sudut 3 derajat ini kita berikan nilai lebih tinggi lagi karena ini paling menentukan Pak ya. Karena ini kan job sheet tirus, otomatis kita berikan untuk memperoleh nilai 3 derajat ini tinggi seperti itu Pak. Sementara itu nilai dimensi Pak ya. Nilai dimensi ada berapa item, baik itu diameter, panjang, dan chamfer maupun sudut. Sementara nilai tampilan atau performance yang kita lihat, ini kehalusan bidang Pak ya. Kehalusan bidang permukaan. Berikan nilai 5. Dan kehalusan bidang chamfer. Nah ini mungkin saya ingin tambahkan Pak ya. Ini menurut saya yang paling penting malah di sini, kalau menurut saya ini tambah kehalusan bidang tirus Pak ya. Ini saya lihat di lembar penilaian yang ada itu belum dicantumkan. Nah saya lihat kehalusan bidang tirus itu menjadi urgent dan penting Pak ya, karena dia menggunakan tangan Pak ya. Untuk mengerjakannya kan dia menggunakan eretan atas manual Pak ya, tidak menggunakan otomatis. Nah ini biasanya kan di situ akan terlihat bagaimana pekerjaan peserta atau pekerjaan operator Pak ya, ketika menirus itu apakah dia halus atau kasar itu tergantung dari tangan mereka Pak ya, gitu seperti itu. Sementara di bagian yang utama Pak ya, yang di bagian permukaan dan kerja ini kan ini dengan otomatis Pak ya. Itu tinggal mencetting otomatisnya saja kan. Tinggal menentukan feedingnya berapa seperti itu kan gitu. Akan didapatkan hasil yang halus. Tapi dengan membuat tirus ini kan istilatan atas itu harus dengan tangan Pak ya. Tidak bisa dengan otomatis. Otomatis harusnya nilai ini besar Pak. Jadi mungkin saya ini ingin menambahkan di sini. Ini udah tanggung Pak ya. Jadi sini di tampilan itu harus ditambahkan kehalusan permukaan bidang tirus itu Pak. Kenapa? Terdengar nggak Pak suara? Boleh motong nggak Pak? Ini Kenapa? Gus. Mau nanya ini Gimana? yang diameter besar tirus itu kan 28. Ya. Kalau yang kecilnya Pak, itu kan langsung 3 derajat saja. Oh iya. Ini jadi maksimal Pak. Nah ini ya, yang kecil Gambar itu ya. ini ukurannya kan Intinya gimana itu Pak? 28 itu yang kecilnya Pak. Itu kan Yang 28 yang besarnya ya, ini ya Pak ya. Yang besar Pak, yang kecil itu. Ya. Maksudnya tirus itu yang ininya Pak. Jadi yang nilai tirus itu yang Untuk yang menentukan CP. ukuran Ya. diameter. betul kecilnya, Pak. betul. Ini diameter 28 ya. Iya. Ya, terus ini Pak, apa istilahnya menyesuaikan dengan hasil Pak. 3 derajat itu Bapak mungkin bisa lakukan ya, makanya mungkin ini bisa melakukan sendiri. Otomatis si diameter ini tuh memang tidak terukur Pak ya. Tapi yang pasti ini 3 derajat itu Pak. Yang penting ukuran 3 derajat itu yang penting Pak. Betul Pak. Kalau untuk rumus kan biasanya gitu ya, saya pelajari. Oh iya, Tangan alfa Pak ya. D min D per 2L Pak ya. Betul, itu untuk menentukan 3 derajat. Betul. Nanti kan biasanya di pemeriksaan itu ujungnya diperiksa berapa. Betul. Ini nggak terukur ya, betul. Mohon maaf. Itu tinggal dibalik aja Pak perhitungannya Pak, sehingga kita bisa menghitung diameter besarnya, diameter kecilnya kan diameter besarnya sudah ada. Ya. Yang tirusnya sudah ada. Kita balik aja, perhitungannya kan sederhana gitu. Betul. Nggak balik. Ini kan tangan alpanya udah ada Pak ya. Iya betul Pak. Betul Pak, betul. Iya. Tinggal dibalik Jadi aja nanti ya diameter Pak. kecilnya pasti ketemu Pak. Betul, Pak. Iya siap. Nah, alpanya 3 derajat. Iya. Cuman ini Pak Tatang coba ke draft penilaian Pak. Mangga. Ya, nah itu Pak. Kita kan akan mengukur diameter 36 Pak, misalkan gitu ya. Ini nilai maksimal apabila 36 berarti jumlahnya nilainya 12. Nah, untuk menentukan nilai pencapaian otomatis di sini harus ada pedoman penilaiannya Pak. Pedoman penilaian misalkan 12 apabila A.
Karena ini betul, ini memang kurang tepat Pak. Di sini Pak, betul ya, betul. ya, Ini kurang tepat. Ini saya tunjukkan yang ini Pak ya. ya. Bentar Pak, ini saya tunjukkan yang uji kompetensi ya. Ya, Ini memang ini format lama Pak. ya. Nah Pak O nih, saya coba tunjukkan. Betul Pak O. Harus ada parameter Pak ya. Iya, betul Pak. Toleransinya, Betul, Pak. terutama didasarkan kepada toleransi Pak O ya. Ya, betul. Betul. Bentar. Ini ada nih. Apa tinggal pelan apa senengnya kuiler ya ampas tempel toh bukan yang buat foto full bukan ada yang sampai di layar ya tapi amplas Ya, masukin ya, bentar ya. kerenda amplas ini Udah, tahu kok. Pak Heru santai Pak Heru. Sabar Pak Heru, sabar. Sabar Pak Heru. Gas terus Pak Heru. Sarapan Pak Heru. Pak Heru kopi dulu sama tahu Pak Heru. Karena tahunya, ayo. Nanti di tahu. Oh, alhamdulillah. Ya betul Pak O. Aduh, makasih Pak O sarannya nih. Iya Pak, Cuman tadi saya pasti pakai format yang lama ya itu ya. Jadi ada ini format yang sudah kita gunakan di Ikom. Tapi dengan berbeda Pak ya ininya ya si Mobil tapi rodanya pakai roda motor biar nggak berat. kan job sheet yang kita 4 ini memang job sheet lama Pak yang kita biasa gunakan untuk berlatih Rodanya motor. karena dia dari keterampilan terendah sampai Iya, aku mau bayar takut ditaksi. Pak. Nih, 100 berarti berapa 8 kilo ya? Jadi itu kan job sheet ini Pak ya, job sheet itu job sheet betul Pak itu Pak. Iya. kepala palu Pak ya. Ya. Nah ini gini Pak. Nah ini seperti ini Pak. Nah, betul Pak. Iya Pak. Halo. Ya Pak ya. Halo itu Pak ya sekarang hilang lama Iya, udah lagi gitu. Itu benar. Dari minggu Kita kembali Pak bahas ini Pak ya. Jadi mungkin ini contoh Pak lembar penilaian yang lebih detail. Tapi jenisnya beda. Nanti Bapak mungkin bisa aplikasikan Pak ya di job sheet ya yang tadi. Kami sama Pak penilaian mengacu kepada dimensi dan tampilan Pak ya. Betul ya. Ada dimensi dan otomatis nilai itu semuanya terkumpul di dimensi gitu. Di tampilan itu tambahan.
untuk dimensi Pak, misalnya tadi panjang total atau diameter Pak, misalnya diameter kartel nih Pak 22. Nah, di benda kerjanya itu di ininya kita masukkan kita toleransi itu plus minus 0,1 plus minus 0,15 dan plus minus 0,2. Bila masuk toleransi 0,1 plus 0,1 nilai maksimal 4. Bila kurang Pak ya dikasih nilai 3,2 atau 2,4. Bila tidak masuk di dalam semua toleransi ini toleransi terendah plus minus 0,2 ya kita kasih nilai kos gitu ya. Seperti kan Pak ya. Nah ini contoh Pak ya, misalnya di Suwayan Pak ya. Nah, betul Pak. Ini Ini di bagian ini Pak. Ini yang tertinggi lagi yang diameternya 12 kita Suwayan ya. Kembali di Suwayan itu karena susah tercapai karena nilai toleransinya pun sangat rendah. Suwayan ini Pak. Di ini Pak ya. Di Suwayan, karena Suwayan poros skema. Sini di toleransinya pun berapa? 0,08, Indonesia 0,03 seperti. Tidak ada toleransi untuk di dua ini Pak, di dua kotak ini gitu. Hanya di toleransi hanya di. Jadi kalau masuk di toleransi ini dikasih nilai 10, kalau tidak 0. Itu sekian Pak ya. Jadi di job sheet yang kemarin kita berikan tidak ada sepanjang. Jadi cukup dengan toleransi umum saja. Nah ini mungkin saya akan bagikan Pak nanti ya. Ini di kemarin saya kirimkan di ini contoh kerjakan. Ini Pak ya. Nah ini untuk yang penampilan Pak ya. Untuk yang tampilan tadi dulu saya minta ada tampilan bidang tirus gitu Pak. Jadi tampilan kehalusan bidang tirus. Karena menurut hemat saya untuk membuat mengubah tirus ini susah gitu Pak ya. Susahnya karena dia kan kalau menggeser eratan atas dia tidak bisa dengan otomatis Pak ya. Harus manual dengan tangan gitu kan. Begitu otomatis. Tapi kalau uji kompetensi itu bisa gitu Pak. Ini kan tirus itu bisa dikerjakan akhir Pak ya. Di akhir dengan bulir misalnya bulir terus bisa peserta untuk kehabisan waktu Pak. Akhirnya ketika menggeserkan eratan atasnya itu tadi ya cepat gitu Pak ya. Akhirnya si hasil tirusnya itu kasar gitu kan. Nah ini memang tirus ini harus diberikan nilai gitu Pak ya untuk kehalusan tirus. Nah mungkin tadi di yang job sheet yang sebelumnya itu contohnya kan tirus hanya kehalusan permukaan Pak ya. Kehalusan tirusnya tidak dinilai padahal maksudnya objek gitu. Karena kalau kehalusan permukaan dia masih dibantu oleh mesin kan, otomatis dia kalau menggunakan roughing yang kecil dengan finishing yang kecil, nilai feedingnya itu otomatis akan tercapai, nilai halusnya akan lebih bagus. Tapi tirus ini karena dengan tangan gitu, karena dia dengan eratan atas dengan tangan, otomatis kehalusan itu betul-betul keterampilan dari operator yang mengerjakan. Makanya nilainya harus ada, Pak ya. Di sini ada berbagai macam ini Pak ya, item yang dinilai mulai dari panjang, diameter, baik itu diameter bertingkat maupun kartel, terus diameter alur, sudut tirus Pak ya, kedalaman bor, diameter ulir Pak ya. Ini penting juga nih. Nah ini kemarin Pak disamakan Pak, ini 9,85 ya. Kan di sini si ulirnya itu di M10 Pak ya, kisarnya 1,5. Otomatis 10 dikurangi 0,15 sama dengan 9,5 diameter ulirnya Pak ya. Terus termasuk performance ulirnya Pak. Masuk atau enggak gitu ya. Terus di meter bor, chamfer, kartel. Ini yang di tampilan kehalusan bidang tirus, kehalusan bidang facing, kehalusan bidang ulir, kehalusan diameter suwayan, rataan profil karter. Kartelnya Pak ya, apakah udah sesuai nggak kartelnya gitu? Kadang-kadang kan ada yang cacat gitu. Terus, udah cukup Pak ya. Tanya Pak, boleh? Ya, mangga silakan. Ini sih pengen tahu aja kalau misalkan biasanya sebenarnya kan kalau untuk kekasaran tuh ada alatnya sendiri ya. Betul, roughness test Pak ya. Ukur kekasaran tuh.
Ya, nah jadi tapi kalau ya maksudnya selama saya ngerjain tuh jarang gitu alatnya. Nah ini ada alternatif atau gimana nggak Pak gitu? Misalkan untuk gitu ya. ukur ke Betul Pak. pasaran permukaan gitu. Seharusnya standar lihat alatnya Pak ya. Soalnya jarang Pak, jujur, gitu, Pak ya. maksudnya dari zaman saya sekolah STM gitu sampai kuliah, sampai ngajar pun istilahnya belum pernah lihat langsung gitu alat khusus untuk gitu? mengukur kasaran belum pernah lihat, Iya gitu. Iya Ada gitu. Pak Rogos Kalau tes. dari saya sih gitu maksudnya gitu. Rogos tes itu kan Pak? Iya, Rogos tes ada Pak. Agak mahal lumayan Pak. Itu mahal Pak. Itu sih kayaknya makanya belum nemu tuh. Pak untuk Rockwell gitu ya, ukur kekasaran, tapi itu akurat nggak sih Pak Rogin tes itu? Rogos tes itu kan pembanding aja Pak. Pembanding saja Iya Pak. kan? Pembanding Kan Pak. Jadi pakai bentuk tangan lempengan, Pak, terus ya? nempel, pakai tangan nempel gitu kan? Nah, ya. Pak, lempengan itu. Nanti kalau tangannya kepalan beda dong penilaiannya. Betul Pak. Cuman memang Khususnya beda Pak Heru. Kalau di Sumedang bukan kapalan Pak Heru tapi rorong mehen. Bukan kapalan dengan suku. cuman asli Pak, rapidness test itu di kita pun ada Pak ya. Cuma itu tadi karena tidak terpelihara Pak ya. Itu harusnya kan si rapidness itu kita dia ketika setelah digunakan disimpan di tempat yang suhunya mungkin ini Pak ya, suhu 22 derajat seperti itu Pak ya. Harusnya gitu seperti itu kan. Di tempat laboratorium seperti itu. Ini bisa kan kita udah gunakan tuh Pak. Kita tidak pernah pakai vaselin gitu seperti itu, dimasukin langsung. Akhirnya seminggu berikutnya ketika kita ambil lagi alatnya itu udah karatan Pak ya. Dan akhirnya jadi susah gitu Pak membedakan N7, N6, N5 seperti itu. Itu kembali artinya rapidness test Pak ya. Jadi mungkin tadi Pak siapa Pak Ade ya yang tadi nanya? Ade Nurin bukan? Halo? Rahman Pak. Oh Pak Rahman. Iya Pak. Pak Rahman ya. Pak Rahman itu ya, tadi artinya belum pernah lihat Pak ya. Tapi jujur Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak O dan Pak Edwin kalau masalah perihal ketercapaian N7 itu gitu ya. N7 dicapai dengan kondisi yang mungkin kita semuanya sudah tidak standar Pak ya. Tadi saya katakan bahwa si alat potongnya itu, yang pasti alat potongnya Pak ya, si pahat bobotnya itu bohlernya bukan bohler yang ori seperti itu kan gitu. Kita sekarang bohlernya bohler pasaran kan bukan yang ori Pak ya. Terus keduanya benda kerjanya pun bisa jadi benda kerjanya seal-nya bukan seal yang betul-betul sesuai ST37 gitu kan Pak ya. Terus selanjutnya ketajaman alat potongnya Pak. Jadi sebetulnya saya kemarin ngobrol dengan senior itu bahwa sebetulnya ada Pak ya malnya Pak ya. Mal alat potong itu untuk mengasah alat potong sampai didapatkan sudut tatal, sudut sisinya itu yang sesuai Pak ya. Itu kan ada Pak. Kita juga dulu punya. Cuma ternyata katanya nggak tahu, saya masih ingin ngecek gitu Pak. Apakah ada atau enggak gitu, seperti itu kan masih ada atau enggak, masih kalau ada pun masih bisa digunakan atau enggak. Itu kan ada alatnya Pak untuk mengasah alat potong itu Pak ya, untuk mencapai sudut-sudut tertentu di pahat bubut itu seperti itu. Harusnya kan standar Pak semuanya Pak. Sekarang kan semuanya dikerjakan dengan manual Pak ya, dengan tangan manusia, tidak menggunakan alat asah alat potong. Akhirnya hasilnya pun ya tidak mungkinlah tercapai N7 yang diharapkan gitu Pak ya. Karena semuanya itu sudah standar gitu sebetulnya Pak. Jadi ya ujung-ujungnya kembali Pak untuk di diklat maupun di sekolah mungkin kembali kita visual lihatnya jadinya Pak ya. Iya. Visual mungkin tidak benar bisa ideal N7. Ada pertanyaan saya ini Pak. Mangga Pak Heru. Mengenai kebetulan pas kekasaran atau kehalusan N ya. Jadi saya itu pernah melihat senior ada dua trik. Ada yang posisi pahatnya itu ditempelin dulu ke permukaan sehabis flashing. Nah, betul. Terus baru ditarik mundur, nanti makanya ada yang maju. Tapi ada yang bentuknya dimiringin entah 30 atau 35 derajat. Nanti makanya mundur kayak gitu Pak, sesuai. Itu tapi pada dasarnya kalau menurut dari BMTI, PM4TK gimana sih Pak?
karena ada dua penilaian juga, ada yang menganggap untuk ditempel secara lurus makanya maju itu lebih halus, ada yang miring makanya mundur, ada yang bilang lebih halus. Itu yang masih menjadi pertanyaan saya. Sama, gitu. Ya, mungkin Pak Karno juga mungkin ada betul Pak. Banyak versi ya. Itu mungkin trik-trik itu bisa dilakukan Pak ya. Termasuk saya pernah lihat Sinero mengerjakan untuk gini Pak, untuk mencapai durasi waktu uji kompetensi yang misalnya hanya 4 jam Pak ya, mengerjakan job sheet tertentu. Kan kalau kita normal gitu mungkin akan susah Pak ya. Makanya banyak trik-trik yang bisa digunakan, tapi ujungnya jadi tidak sesuai SOP Pak ya. Seperti itu. Jadi itu tadi mungkin digeserkan 30 derajat gitu Pak. Itu. Termasuk ini mungkin Pak, mengulir Pak ya. Mengulir luar itu banyak, kan kita ada 3 metode Pak ya. Ada metode gerak lurus saja Pak ya. Si pahat ulirnya lurus saja, tidak di apa-apakan. Ya. Ada juga metode menggeser ya, memutar ke daratan atas Pak ya. Dibuat setengah sudut kalau salah. Yang terakhir dengan zigzag seperti itu. Ini di sini pun sama Pak, pengajar pun beda-beda versi gitu ya. Misalnya justru katanya lebih bagus kalau di lurus saja, tidak digeser Pak ya, si daratan atasnya itu akan menghadapkan hasil yang halus seperti itu kan. Tapi ada juga yang pengajar harus menggunakan metodenya dengan memutarkan daratan atas itu sampai hasil yang lebih halus gitu. Terus mengkantel Pak ya, sama ya, tadi Pak Heru sama gitu. Kadang-kadang mengkantel itu untuk menemukan jejak itu kan agak susah Pak ya, kadang-kadang gitu. Menemukan jejak sesuai dengan kisar yang kita inginkan gitu Pak. Akhirnya ada tipikalnya digeser, dimiringkan Pak ya gitu ya. Mungkin Pak O yang punya istilah melakukan Pak O. Dimiringkan dimiringkan untuk dapat jejak dulu. Tapi udah gitu kembali ke posisi awal diluruskan. Itu mungkin trik-trik aja Pak ya. Pak Heru. Pak Tatang. Ya, bagaimana? Ini kan buat Bapak Ibu guru yang alatnya juga, mesinnya juga bagus, standar. Mungkin kayak di BMTI Bandung mesinnya masih cakep semua. Cuman yang saya alami, saya kan di sekolah-sekolah yang ada di sekitar Jakarta Timur sini, mesinnya tidak presisi. Kalau untuk standar-standar yang memang presisi itu kayaknya anak-anak sih masih jarang ya bisa memenuhi sesuai dengan target standar presisi. Kadang-kadang kita kasihannya dia udah semaksimal mungkin anak-anak, cuman karena mesinnya yang tidak mendukung, akhirnya kita kan jadi buah si malakama, nggak dilulusin. Memang mesinnya yang tidak mendukung, dilulusin tidak memenuhi standar. Ini menurut Pak Tatang gimana? Ya betul Pak Karno. Di ini pun sama Pak, di BMT pun ini mesin lama semua Pak. Memang kita pernah coba beli mesin baru, ternyata dari pengadaan itu malah tidak, setelah digunakan itu malah tidak sesuai gitu Pak ya. Tidak tercapai presisinya itu, malah akhirnya kita kembali ke mesin lama Pak. Biasanya mesin baru itu malah digunakan kalau peserta dikat misalnya paralel Pak, jumlahnya banyak, digunakanlah mesin yang baru itu, yang dari buatan Cina itu gitu. Kalau peserta dikatnya terbatas, akhirnya diarahkan ke mesin yang lama. Tapi ternyata mesin lama ini, ya alhamdulillah ya kalau di BMT mungkin sekarang pun dalam proses maintenance Pak ya, di bawah itu lagi proses maintenance, kita coba kembalikan dikalibrasi kembali, masih ulang ke depan. Sama Pak, begitu sama di BMT itu nih, di press tuh sama Pak. Mesin press itu belum ada pembaharuan Pak ya, dan belum, teman coba di maintenance ternyata agak susah cari onderdil yang lama gitu. Akhirnya kurang bagus Pak. Akhirnya kita pun sama Pak, ketika press itu, mesin press ketika uji kompetensi, kita mungkin tidak betul-betul hasilnya itu, kita udah menyadari Pak ya, di sini kan kalau peserta itu kitanya misalnya hasilnya tidak presisi betul gitu Pak. Presisi hasilnya, ukurannya tidak terlalu, karena luar toleransi, tapi kita menyesuaikan Pak ya. Karena kondisi Pak ya, jangan sampai peserta atau siswa dirugikan gitu kan. Jadi siswa itu bukannya tidak mampu, tapi memang karena kondisi mesin. Yang kembali sekali lagi Pak, tidak hanya kondisi mesin, tadi saya bilang tuh kondisi alat potong, kondisi benda kerja Pak ya, itu mungkin semuanya harus ideal. Dan hasil yang dicapai sempurna itu mungkin karena proses segala sesuatunya semuanya kondisinya normal Pak ya, standar gitu kan gitu.
Betul Pak. Ya kembali mungkin Pak Budi sekolah kan siswanya banyak Pak ya. Betul Pak. Ketika uji kompetensi saya kebayang gitu Pak. Kalau Di sekolah Bapak yang kompetensi, udah ada LSPP 1, di sini berapa sekolah Pak yang udah ada LSPP 1? di SMK di sini yang jelas kami sudah, kalau yang belum ya ke kami gabung. Oh gitu ya. Ada Diuji di tempat beberapa. Bapak ya. Pak Heru udah LSPP 1 belum? Sudah Pak. Pastilah ya. Ya saya kebayang Pak menguji. Saya pun sama dulu pernah ngerasain jadi guru Pak ya, menguji siswa segitu banyaknya. Kita pun hanya menguji guru peserta dikat yang jumlahnya mungkin terbatas. Kita juga ya betul Pak, tidak harus selalu menargetkan sesuai standar di situ. Tapi kita upayakan memang kita tetap dalam koridor standar gitu Pak. Tapi memang kalau semuanya tidak memungkinkan memang kemudian kita sempat Pak, kan kita pas kemarin di akhir tahun 2 tahun terakhir Pak ya, kita kan membuat pusat belajar Pak di sekolah-sekolah yang memang kita tunjuk sebagai sekolah bisa binaan sekolah di sekitarnya Pak ya. Jadi kemarin kita udah berapa tahun ini karena memang kalau dikat ke BMTI ya kan mungkin tercapai jumlah peserta tatap muka itu terbatas ya. Sementara kita targetan peserta dikat itu harus yang sudah kita dikat itu harus jumlahnya banyak. Akhirnya kita kemarin menggunakan sistem pusat belajar Pak. Jadi kemarin kita menggunakan pusat belajar di beberapa SMK, misalnya kemarin SMK Karawang gitu ya, SMK 2 Bandung, itu jadi pusat belajar. Nah, ini kan ketika kalau SMK 2 Bandung sih kemarin oke Pak ya. Setelah itu kemarin SMK 1 Karawang pun sudah oke Pak ya, SMK 26 Jakarta bagus seperti itu. Tapi memang kemarin dari pihak guru kan banyak yang bilang, Pak, punten kalau mungkin saya minta nggak Pak bisa itu turunkan sedikit standarnya karena kondisi di sekolah kami kan agak berbeda dengan mesin yang ada di BMTI. Akhirnya karena sejak awal sudah ada permintaan dari guru pembimbing di sana Pak, untuk kita menurunkan standar itu ya kita ikuti gitu Pak. Jadi kita memang tidak saklek harus seperti itu. Mungkin kira mungkin triknya Pak. Kasih Pak Karno. Halo? Pak Karnonya hilang Pak. Pak Karnonya lagi ngopi dulu kayaknya Pak. Kopi break. Oh, lagi kopi dulu kayaknya Pak Karno. Mungkin itu disesuaikan Pak. Tapi kita memang berharap Pak ya ke depan tingkat vokasi itu akan terus ini Pak ya mendapat perhatian dan meningkat. Yang diharapkan semoga sih kemarin kita sempat Pak tim di PSMK membuat ini Pak menyusun standar alat kompetensi SMK Pak ya. Jadi kita memang kemarin diminta juga dari BMTI, dari dosen itu Pak sebelum kemarin, termasuk dari guru-guru sekolah yang ditunjuk Pak kemarin tuh kumpul di PSMK di akhir tahun kemarin untuk merumuskan standar alat pengadaan di SMK Pak. Itu katanya sih kalau dari planningannya dari PSMK itu untuk pengadaan tahun ini Pak ya, untuk sekolah-sekolah gitu kan. Nggak tahu nanti sekolah mana yang dapat prioritas gitu seperti itu Pak. Jadi biasanya yang dapat prioritas walaupun nggak minta, biasanya negeri Pak yang dapat. Oh negeri dulu ya. Iya. Betul Pak. Berarti jadi diharapkan mungkin selama ini kan peralatan di sekolah tuh sama Pak, peralatan kita pun alhamdulillah kemarin kita untuk DCNC itu udah pembaharuan baru Pak ya. Jadi mungkin nanti kita pun kan ini sistem klaster Pak ya. Jadi Bapak nanti selain pembelajaran di konvensional, ya mungkin suatu saat kita bisa ketemu pas di CNC gitu Pak. Jadi nanti Bapak di sini pun salah satu mungkin ya setelah ketemu gini ya rekomendasi untuk diklat terus Pak ya dari Bubut, Fresh, mungkin CNC gitu Pak. Dan pun sama Pak di BMT pun yang pembaharuan itu baru di CNC gitu Pak. Di CNC. Diklat CNC Pak Tatang yang Fresh, saya nomor 1 ngikut Pak Tatang. Oh gitu ya. Maka. Jadi kalau sudah pesen duluan. Jadi duluan booking kamar. Iya. Kemarin sempat sih Pak waktu Menteri yang lama ya, Menteri Pendidikan yang lama datang ke BMTI. Beliau pun sama ingin memperbaharui di mesin yang konvensional gitu Pak. Tapi kita memang dari sini kalau diadakan kan harapan gitu Pak. Ini diganti mesin yang baru, yang lama ini dihibahkan ke SMK saat itu. Ini kalau CNC asli Pak. Kita memang kemarin semua mesin CNC yang lama yang dulu kan kita masih pakai produk dari Austria Pak ya. Aduh namanya itu apa sih?
Semko. MKO ya Pak ya. MKO itu semuanya udah dihibahkan kayak sekolah Pak. Kita ganti semua Sekolah saya belum terima baru. Pak Tatang. Sekolah saya belum terima. Sekolah saya belum Oh terima. gitu ya, belum ya. Udah habis Pak. Pak, karena sekolah saya sudah terima. Karena beli. Ayo karena duitnya banyak Pak swasta Pak. Karena duitnya banyak Pak swasta. Iya Pak, saya lihat sekolah bekas sekali sekolahnya Pak Karno tuh. Wah mewah sekali saya lihat. Banyak Pak. Nah kemarin yang ini Pak, yang konvensional itu kita juga sama Pak. Kita minta perbarui tapi kita nolak Pak kemarin itu sementara kita nggak mau kalau mesin Celtic ini dihibahkan ke sekolah, kita ganti baru Pak. Ini udah lebih nyaman Pak, udah lebih ini. Mendingan kemarin itu berpikir mendingan ini diperbaiki di ini Pak ya, diperbaiki, di maintenance, ini bisa dipakai lagi karena mesin ini memang udah standar sekali Pak, mesin Celtic. Ini 80-an sampai sekarang masih dipakai Pak ya. Ya itu tidak berubah presisinya Pak. Jadi mungkin itu Pak, semoga ke depan berikan vokasi terus berkembang, pola tempatan di sekolah pun semuanya diperbaharui Pak ya, sehingga kita diharapkan memang hasil output dari sekolah SMK itu sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh industri. Ya Allah Pak, sebentar lagi. Mungkin untuk materi kelihatannya ini Pak ya, semuanya mungkin susah juga sih Pak, kalau saya membahas satu-satu susah Pak ya materi itu yang lain. Jadi bagusnya memang seperti tadi ya, ada yang kita bisa diskusikan. Tapi ini kembali Pak, kita mau antisipasi tidak praktek Pak sekarang ya, untuk dikat online ini, mungkin salah satunya kita bisa merumuskan rencana kerja, kita bisa membuat lewat penilaian, itu udah kita seolah-olah kita betul-betul ada di praktek. Ini juga susah Pak, kemarin juga sama dosen Polman WA ya saya ya. Saya pun sama perkuliahan kan sekarang udah online Pak ya. Dosen Polman mengeluhkan gitu. Bahkan kalau kayak materi gambar Pak ya, CAD, Inventor gitu. Terus CAD-CAM mungkin Pak ya untuk yang di mesinnya. CAD-CAM itu mungkin bisa termasuk mekatronik Pak ya. Itu bisa ditransfer melalui pembelajaran e-learning gitu Pak, pembelajaran online. Jadi Polman pun sampai saat ini belum mempunyai formula gimana pembelajaran yang kayak mesin buku konvensional, mesin press konvensional, langsung CNC gitu ya. CNC mungkin ada ini Pak ya, ada apa sih itu namanya tuh yang one shop itu untuk simulasi Pak ya. Tapi sepertinya simulasi Pak, benar. Ya, simulator itu Pak ya. Jadi tetap katanya tuh yang tetap bisa dilakukan online yang optimal itu hanya di menggambar Pak ya. Baik itu CAD, Inventor, SolidWorks gitu. Terus CAD-CAM gitu Pak ya. CAD-CAM mungkin mesinnya untuk CAD-CAM bisa dilakukan melalui online. Dan mekatronik mungkin Pak ya. Tapi untuk yang pembelajaran konvensional ini memang susah gitu Pak. Supaya sekarang pun Polman belum menemukan formula yang tepat bagaimana pembelajaran konvensional ini bisa di-online-kan. Ya kita pun memang optimal seperti ini Pak ya, agak susah juga. Itu kayaknya Pak O kayaknya udah mempraktekkan sekolah Pak. Saya kaget dikirimi Pak O tugas yang ini Pak membuat landasan kontrak kemarin, wah langsung oh iya, luar biasa. Itu saya sebetulnya saat itu kesusahan mencari visualisasi Pak. Ya daripada kesusahan mencari visualisasi ya sudahlah bikin aja dulu sebentar. Pas 1 jam juga selesai itu kan Pak, itu ternyata. Saya oleh Pak O ya 1 jam ya, oleh kita belum ya. Cuman yang ini Pak, kita sepakat mungkin ya untuk yang sistem penilaian, perangkat penilaiannya itu gunakan yang di slide ini ya Pak. Betul Pak, nanti saya kirimkan coba Pak ya. Iya, iya. Saya kirimkan nanti. Nanti saya kirimkan contoh ini, mungkin formatnya masih format mungkin seperti ini aja bagusnya Pak ya, formatnya ya, lebih simpel ya, dibanding yang tadi ya, dibanding yang sebelumnya, dibanding yang ini ya. Nah, dikirim Pak O sekalian nama kopinya ntar. Siap. Dibanding ini kayaknya lebih bagus yang tadi Pak ya, lebih ini Pak ya, lebih mudah dibaca Pak ya. Lebih mudah terbaca. Iya. Memang ada dari sistem penilaian yang digunakan untuk uji kompetensi Pak, tapi itu iya Pak, betul. Ya kebanyakannya panjang sekali tuh Pak. Ya, Pak ini memang terlalu sederhana Pak ya, terlalu sederhana kayaknya yang tadi Pak ya. Ya. Untuk yang ini Pak, kalau dulu kita pernah pakai ini Pak.
dulu pernah kita pakai yang massal Pak ya, karena kita mengantisipasi jumlah peserta yang banyak. Jadi kita tuh pakai Excel Pak ya, seperti ini formatnya tuh. Cuman ternyata sekarang kita udah menggunakan karena dulu. Tapi kalau untuk sekolah kayaknya bisa sih Pak. Nah, seperti ini Pak. Oh iya Pak, betul Pak. Format seperti ini dulu kita pakai bank seperti ini Pak. Ini memang untuk semua peserta lebih mudah Pak ya, karena peserta ya. Cuman ini kejadiannya nih Pak, dulu mungkin kita ada kurang fairnya. Peserta kadang karena bisa lihat nilai yang lain Pak, nilai temannya gitu Pak. Misalnya Pak Anu lihat nilai yang temannya itu gitu. Jadi suka banding-banding nilai Pak. Aduh Pak, kenapa saya 87 nilainya? Nah, akhirnya kita udah pas semua peserta didikat itu kita diberikan ya tadi itu Pak, per lembar gitu Pak. Seperti karena kita memang jumlahnya kan sedikit Pak ya, hanya 14 orang gitu. Itu sekolah itu mungkin yang nilai Excel gini mungkin lebih efektif Pak ya. Siswanya 40 orang gitu kan gitu. Mungkin contoh nomor penilaian yang ini. Ya, kelihatannya mungkin kalau gimana masih ada yang tanyakan? Berarti saya kirimkan Pak ya, contoh yang tadi. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak Jaka, Pak Jaka. Siapa? Asli Pak, saya terima kasih sebelumnya kepada Pak OO, Pak Soekarno, Pak Jaka gitu ya. Jadi ini yang memotivasi betul-betul. Saya luar biasa gitu ya. Mungkin ini habit Pak ya. Habit bapak-bapak yang sejak muda mungkin dulunya memang selalu kerja terukur, rajin gitu Pak ya, seperti itu. Sampai usia sekarang pun ternyata pola kerjanya masih seperti, mungkin lebih bagus daripada muda Pak ya. Jadi luar biasa gitu Pak. Itu yang memotivasi saya jujur Pak. Kayak pekerjaan tugas gimana bapak-bapak mengejar betul-betul on time gitu ya. Itu yang luar biasa gitu guys. Itu bisa jadi ini Pak, contoh menjadi figur bagi rekan-rekan guru di sini yang masih banyak yang muda-muda, mungkin banyaknya ponakan saya Pak ya di situ usianya Pak ya. Usia tahun 80-an, 90-an gitu ya. Pak Jaka masih muda Pak. Pak Jaka masih muda. Oh, Pak Jaka masih muda ya Pak Jaka Mas. Termulut dia. Apa udah tua Pak? 56. Pak Karno tuh masih muda Pak. Ini Pak. Tapi pensiun Pak. Masih Karno itu luar biasa. Masih muda tugas selalu on time ya. Tuan saya Pak Karno masih muda Pak. Ya makasih Pak semua, luar biasa semangat bapak-bapak yang terutama yang yang bisa jadi figur untuk rekan-rekan di sini yang usianya saya tahun 90-an Pak ini ya, 90-an, 80-an lah gitu ya, yang masih sangat muda-muda gini, jangan sampai kalah nih Pak sama seniornya gitu kan seperti itu. Jadi dari sekarang Karno 90 Pak Karno masih muda. Masih rajin. 70 Pak Karno tuh. Ya, mungkin gitu Pak ya. Iya, terima kasih Pak Tatang. Pak Widi, silakan Pak Widi. Pak Widi belum mau ikutan Pak. Pak Widi bener Pak. Ngapain Pak Widi? Pak Karno panggil dulu. Tahu mana tahu Pak Karno. Kita gurung aja Pak Karno ya. Pak OO mana ini Pak OO? Lep-lepan enggak ini cuma ada nih. Pak OO tahu. Boleh nanti saya emailkan ya. Nanti kalau praktek rumah dijamu ya. Bapak-bapak, mungkin sedikit menambahkan saja Bapak Ibu. Ya silakan. Jadi ada istilah feeding, ada F kecil, F besar ya. Ada F kecil, F besar itu ada feeding, ada kalau F kecil itu literatur yang saya baca itu namanya gerak makan Pak, ya, feed rate atau gerak makan. Jadi dia bergeser sekali putaran berapa mili itu kan? Itu untuk Pak ya. Jadi literatur yang saya baca itu dari Pak Taufik Romi itu namanya gerak makan. Ya bukan feeding tapi gerak makan itu F kecil, yang satunya 0,0 sekian milimeter per putaran. Nah untuk feeding itu
yaitu F kecil kalikan putaran poros ya Pak ya, itu namanya feeding. Ada juga CS, cutting speed. Ada literatur lain namanya velocity speed Pak. VC. Kecepatan pemakanan. Ada CS, cutting speed, ada velocity cutting, kecepatan pemakanan. Ya, itu ya, ada V, ada CS, ya. ada VS. Mantap Pak Wiji. Nah itu ada beberapa literatur kalau di Polman itu menggunakan VS, V ya, bukan CS. Kalau Bapak Ibu melihat di literatur di Polman itu menggunakan bukan CS, itu menggunakan VS ya. Jadi velocity kecepatan pemakanan, bukan CS. Kalau di kita menggunakan CS, kalau di tempat lain ada menggunakan CS. Itu aja Bapak Ibu. Jadi istilahnya biar tidak sama ini Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu membuat suatu skema penilaian itu tadi berarti betul di dalam membuat penilaian suatu produk itu harus betul-betul diperhatikan dari sisi fungsi, dari sisi toleransi, mana kira-kira yang bobotnya paling gede ya. Kenapa bobot ini dibuat besar, kenapa bobot ini dibuat kecil, kenapa bobot ini dibuat sedang. Itu harus ada aspek teknisnya. Misalnya kalau produk yang bersifat istilahnya pasangan, misalnya antara poros dengan lubang itu, yang bersifat pasangan itu biasanya dibuat besar nilainya ya. Misalnya poros kayak kemarin bikin palu ya Pak. Kalau di palu pasangan poli itu antara tangkai palu dan kepala palu, berarti pada saat antara kepala dan tangkainya itu tidak bisa masuk, itu berarti istilah titik kritisnya ya di dalam membuat skema suatu penilaian Bapak Ibu. Kira-kira gimana sih nilai yang tinggi, nilai yang sedang, nilai yang kecil. Itu aspeknya ada aspek dari sisi fungsi, juga aspek dari sisi tingkat kerumitan pada saat membuat produk tersebut Bapak Ibu. Terus ini Bapak Ibu, saya sudah melihat soal tugas-tugas di kelas A yang bubut, ini dari bubut. Ini mungkin teman-teman juga kelihatannya hanya copy paste dari modul, tapi ada juga yang menambahkan. Jadi di dalam lembar jawaban tadi menambahkan dari yang sudah ada di dalam modul. Itu bagus Bapak Ibu. Contohnya pada saat ada gambar membobot facing itu kan sebenarnya ada tanda dari luar ke dalam. Tapi kelihatannya Bapak Ibu banyak copy paste dari modul dipindahkan kepada lembar jawaban, kan? Jadi itu nggak salah sih sebenarnya. Tapi kan pada saat di dalam itu kan ketahuan daripada facing itu kan gerakan tandanya kan gerakan arah panah dari luar ke dalam ya, bukan dari dalam keluar, kan? Itu juga di dalam lembar soal situ, tapi di dalam modul situ, tapi di dalam lembar jawaban juga situ. Ada juga yang menambahkan, kan? Ini untuk gerakan pemakanan facing dari arah luar ke arah dalam. Itu mungkin lebih tepatnya. Mungkin itu pertanyaan dari saya, jadi sedikit hanya sedikit penambahan saja baik tentang tadi materi hanya pemahaman istilah Pak Pertang. Baik, terima kasih teman-teman semua. Untuk yang belum mengumpulkan di kelas A silakan diteruskan ya. Yang sudah silakan diteruskan, yang belum silakan dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak bacakan nungguin tahunya Pak. Mana nih? Sekali lagi Pak ya, perintahnya apa, alamat emailnya tolong disumedangkan. Gosen Pak, gosen. Pakai gosen. Sekali lagi kasih atuh. Sekali lagi Pak, ingatkan Pak ya. Jadi sudah berakhir sesinya. Ya, sekali lagi mungkin saya ingatkan Pak ya. Jadi sebelum post test di akhir kegiatan diklat, kita akan mengadakan kuis ya. Jadi tadi waktu sepakati Pak ya, hari Senin jam 1. Bukan semuanya bisa mengikuti, harus mengikuti Pak ya. Jadi itu kaitannya waktu yang sudah sepakati. Nanti saya laporkan ke Pak Erpan supaya nanti kuis ya. Kuis mengerjakan soal Pak ya. Kuis soal gitu. Itu persis seperti post test sebetulnya Pak. Hanya beda soalnya saja gitu. Jadi dilakukan hari Senin jam 13.00 Pak ya. Kalau mungkin saya ikut gabung nanti sama Pak Widi. Itu mungkin Pak ya. Oke, makasih Pak Tatang. Sama-sama. Pak Heru. Ya, untuk semuanya
terima kasih. Semoga kita bisa mengikuti event ini sampai akhir, Pak ya. Amin, Pak. Kita mungkin harapkan setelah kita bisa langsung tidak secara online saja. Ini cuma jarak jauh, Pak, tapi udah kayak keluarga aja ya. Terima kasih, Pak ya. Mudah-mudahan kita tetap Terima kasih. Mari Pak Karno makan-makan Pak.